Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluman radda wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa amadana bi asrari fid darain amin. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan masih berada di maqalah yang ke-42. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama para sahabat-sahabatnya, orang-orang mulia. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ada 3 hal yang dicintakan kepadaku dari dunia kalian. Yang pertama adalah minyak wangi, yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah dijadikan sholat sebagai penyejuk hatiku, sebagai penyejuk jiwaku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Yang pertama adalah melihat wajah Rasulullah, yang kedua adalah menafkahkan hartanya untuk Rasulullah, dan yang ketiga menjadikan putrinya dipersunting oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar juga sama, dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan memakai pakaian yang rusak. Kemudian Sayyidina Utsman juga mengatakan, dicintakan bagiku dari dunia 3 hal. Apa itu 3 hal? Al-khidmatu, isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Kemudian memakaikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ada 3 hal yang aku cintai dari dunia. Yang pertama adalah melayani orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang lemah. Yang kedua adalah berpuasa pada musim panas, waktu yang sangat panas. Dan yang ketiga adalah berperang melawan musuh-musuh Allah. Pada saat semua sudah mengatakan 3 hal yang dicintai mereka masing-masing, tiba-tiba malaikat Jibril juga tidak mau ketinggalan. Fa bainamahum kadzalika idz ja'a Jibril. Jibril datang. Kalau perkumpulan orang mulia itu yang datang yang mulia-mulia itu. Kalau perkumpulannya enggak bagus ya, yang datang yang enggak bagus-bagus. Ini malaikat Jibril tidak mau ketinggalan. Semua sudah mengatakan pendapatnya masing-masing, 3 hal yang dicintai mereka, ada 3 hal. Sehingga malaikat Jibril ini juga menjadi penasaran, kok saya ketinggalan begitu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril ini lama bainamahum kadzalika idz ja'a Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, waqala, dan malaikat Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa taala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Wahai Rasulullah, Allah mengirimku ke sini ketika mendengar ucapan-ucapan kalian, dan Allah memerintahkan aku untuk engkau bertanya kepadaku jika aku menjadi manusia, jika aku menjadi penduduk dunia, apa yang aku sukai. Nah, malaikat ya, kalau jadi malaikat, ya, malaikat memang tugasnya itu ya ibadah. Dari pertama kali diciptakan sampai hari kiamat ya, malaikat ya ibadah terus. Tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun malaikat itu. Tidak pernah maksiat sekejap mata pun tidak pernah kalau malaikat itu. Dan ketika nanti di hadapan Allah, mereka semuanya mengatakan, ma'abadtuka haqqa ibadatika. Ya Allah, aku tidak beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Malaikat nanti akan berkata seperti itu di hadapan Allah. Padahal ibadahnya itu non-stop, 24 jam non-stop. Tapi ketika dipanggil di hadapan Allah, masih berkata, ya Allah, aku tidak bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Lalu nanti apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Ibadah kita pas-pasan, jarang-jarang, malas-malesan.
kadang juga ditinggal ibadahnya. Kita mau ngomong apa? Kadang-kadang di dunia juga masih disombongkan. Ibadah yang kayak apa? Disombongkan. Malaikat saja itu ngaku seperti itu. Aku masih belum bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Ma'abadtuka haqqa ibadatika. Dan malaikat Jibril ini termasuk malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Afdhalul malaikah, sayyidul malaikah. Malaikat itu ada banyak. Yang wajib diketahui ada 10. Cuma kalau dihitung semuanya ya banyak. Dan malaikat Jibril ini malaikat yang punya 600 sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Satu sayap saja seandainya dibentangkan seperti ini, maka akan menutup dunia dan seisinya. Akan menutup dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan segede apa malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril segede apa malaikat Jibril itu. Makanya tidak heran jika waktu itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali dari malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan. Wahyu apa? Iqra. Rasulullah menggigil ketakutan. Kenapa? Ya malaikat Jibril memang seperti itu, belum pernah menampakkan wujudnya sebelumnya, jadi ya kaget begitu. Malaikat Jibril. Berbeda ketika malaikat Jibril itu menampakkan diri menjadi manusia, wajahnya ganteng, bersih, pokoknya sempurna. Seperti waktu Rasulullah menerangkan tentang Islam, iman, ihsan, yang tiba-tiba lututnya ditempelkan ke lutut Rasulullah dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu kan malaikat Jibril. Wajahnya ya tampan. Seandainya pun malaikat itu menjelma jadi manusia, pasti menjelma jadi laki-laki. Jadi tidak ada ceritanya malaikat itu perempuan. Masa di Indonesia ada malaikat? Malaikat, ngaku jadi malaikat Jibril, perempuan, di penjara, pernah di penjara. Sekarang kayaknya bebas ya. Namanya Lia. Ghibah ya? Enggak, bukan. Karena dia melakukan hal yang mungkar apa? Biar tahu. Ada namanya Lia, orang Jawa Barat. Lia Eden di penjara gara-gara ngaku menjadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril di penjara. Untungnya ada yang ngaku jadi malaikat Israel. Kalau pas ngaku jadi malaikat Israel kan tidak ada orang mati. Soalnya yang cabut nyawa itu lagi di penjara. Di Indonesia itu macam-macam, hampir semuanya ada. Nah, malaikat Jibril ini punya 600 sayap. Satu sayap saja itu dibentangkan, maka akan bisa menutupi dunia dan seisinya. Pernah suatu ketika Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah ini penasaran. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang memberikan wahyu kan malaikat Jibril. Sehingga Nabi Muhammad ini penasaran, wahai Jibril, umurmu ini berapa? Kira-kira berapa umurnya malaikat Jibril? Sampai malaikat Jibril ini juga ketika ditanya seperti itu, aku tidak tahu wahai Rasulullah, umurku berapa. Sehingga malaikat Jibril ini menjelaskan, hanya saja aku dulu itu pernah melihat ada satu bintang yang begitu sangat bercahaya, begitu sangat indah, begitu sangat bagus. Dan itu munculnya tiap 70 tahun sekali. 70 tahun sekali. Dan itu aku pernah melihat selama 70 ribu tahun. Mohon maaf. Jadi aku tidak tahu umurku berapa. Cuma aku dulu pernah melihat ada bintang yang sangat indah yang itu muncul tiap 70 ribu tahun sekali. Dan itu saya pernah melihat selama 70 ribu kali. Selama 70 ribu kali. Coba dikalikan berapa? Hah? Berapa? Ya tadi mendengar ceramahnya Habib Ali bin Hasan Baharun kalau tidak salah. Dia sudah ngitung ternyata. Itu kalau dihitung umurnya malaikat Jibril waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu kira-kira 4 miliar 900 tahun. Kalau ditambahi dengan yang sekarang sekitar 1400 tahun, ya berapa berarti? 4 miliar sekitar 4 miliar 2000 tahun sekian. Umurnya malaikat Jibril banyak, tinggi.
ya panjang umurnya. Sehingga kemudian Rasulullah menjelaskan, apakah kamu tahu wahai Jibril, bintang itu apa? Bintang itu adalah cahayaku. Jadi Nabi Muhammad itu sudah sejak dahulu sudah diciptakan cahayanya. Sehingga dalam Maulid Simtud Duror disebutkan, akhbirni an awali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kabarkan kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan segala sesuatu. Rasulullah berkata kepada sahabat Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu adalah nurnya nabimu. Jadi nurnya Nabi Muhammad sudah ada sejak zaman dahulu, dan bahkan pada saat malaikat itu sudah ada nurnya Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril ini termasuk malaikat yang sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga pada saat Rasulullah itu wafat, malaikat Jibril menangis dan langsung pergi ke langit sambil mengatakan, setelah ini tidak ada manfaatnya lagi aku turun ke dunia, karena tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah. Malaikat Jibril, jangankan malaikat Jibril, semua itu merasa kehilangan dengan wafatnya Rasulullah. Itu malaikat Jibril punya 600 sayap, satu sayap saja dibentangkan bisa menutupi dunia dan seisinya. Dan umurnya malaikat Jibril ini sekitar 4 miliar 2000 tahun, 2000 sekian tahun, sekitar itu umurnya kalau dihitung dari sekarang ini. Itu malaikat Jibril minta ditanya oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, tanya kepadaku apa yang aku cintai jika aku menjadi penduduk dunia. Kemudian Rasulullah bertanya, ma tuhibbu in kunta min ahli dunya, apa yang engkau cintai jika engkau menjadi penduduk dunia? Kemudian malaikat Jibril menjawab, faqala, pertama, irsyadud dhalin, menunjukkan orang-orang yang tersesat. Artinya orang-orang yang di jalan-jalan yang tidak benar itu diarahkan untuk berubah menjadi baik. Ya, ngajak orang, nyadarkan orang itu seandainya pun menjadi manusia. Malaikat Jibril kadang-kadang itu dibuat lelucon itu ayat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Oh, berarti selama ini orang Islam itu jalannya tidak lurus ya? Kok sampai doa seperti itu tiap hari? Ya bukan seperti itu. Artinya semoga kita ini tetap di jalan yang lurus. Kalau memang tidak lurus ya semoga juga di jalan yang lurus. Bukan berarti kemudian Islam itu tidak benar ya, bukan. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan ini sering kali saya baca dua ayat ini ketika nangani orang kesurupan. Dua ayat ini, innad dina indallahil Islam. Biasanya rata-rata jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu jin-jin yang kafir. Rata-rata. Kalaupun ada yang muslim itu biasanya muslim yang fasik. Ya, orang manusia saja kan muslimnya macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasik, ada yang muslim KTP, macam-macam kan. Di alam jin juga sama. Ketika saya bacakan ayat itu misalnya innad dina indallahil Islam, itu saya perintahkan untuk masuk Islam. Dia bisa melihat Islam itu seperti apa, damai, sejuk, dingin, bagus, bercahaya, sehingga dia tertarik. Kemudian saya bacakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia semakin tertarik. Sehingga kemudian saya tuntun untuk membaca syahadat masuk Islam. Saya sudah mengislamkan banyak, tapi bukan dari kalangan manusia. Banyak yang saya islamkan. Ya, dakwahnya di dua alam. Ya, karena memang mereka juga agamanya sama pasti seperti manusia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Konghucu,
Bahkan alirannya itu sama juga seperti manusia. Ada yang Salafi Wahabi juga. Ada yang Salafi Wahabi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang ini, ada yang itu, sama persis. Ya mungkin dengan alam yang berbeda saja. Karena biasanya kalau jin itu masih belum masuk Islam biasanya susah untuk dikeluarkan. Kita kadang sering lihat praktek-praktek di YouTube atau di apa, kadang sampai ditendang, di apa. Makhluk halus itu harus dengan cara yang halus. Nggak bisa pakai cara-cara yang kasar itu. Pakai cara yang halus. Kalau kita tahu caranya, biasanya cuma main nego-nego, dirayu-rayu, dibujuk apa biar tidak masuk lagi, dikasih pengertian bahwasanya kita ini diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu niatnya dakwah gitu. Nah, itu Islam. Apa tadi? Sampai mana tadi? Irsyadud dhalin. Memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Yang tersesat ya, paham ya, contohnya orang tersesat. Orang suka minum ini kan juga tersesat. Orang pemahamannya tidak benar ini kan juga tersesat. Orang hobi melakukan zina, hobi berjudi ini juga tersesat. Kita sadarkan, kita arahkan. Itu seandainya malaikat Jibril jadi manusia yang disukai itu. Berarti kalau ada orang punya tugas seperti itu, dia berarti mewarisi apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin. Membahagiakan, menemani, membarengi orang-orang yang asing yang taat kepada Allah. Orang-orang yang asing itu ya semacam pengembara, dan juga termasuk santri itu termasuk ghuraba gitu. Santri itu juga termasuk orang asing. Seandainya pun malaikat Jibril jadi manusia itu ya yang disukai itu ya bahagiakan santri, nyenangkan santri, menghibur hatinya santri, penuntut ilmu, orang yang cari ilmu, atau orang yang cinta dengan ilmu, atau orang yang bantu dengan bisa berjalannya ilmu itu bisa berjalan. Itu kesukaan malaikat Jibril. Mu'anasatul ghuraba al-qanitin. Menemani, membahagiakan, menyenangkan orang-orang yang asing yang taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah, bukan yang tidak taat kepada Allah. Yang ketiga, wa muawanatu ahlul ayadil mu'sirin, dan menolong keluarga-keluarga orang-orang fakir. Suka menolong orang-orang fakir. Berarti kalau ada orang suka menolong orang-orang fakir, keluarga-keluarga yang tidak punya kebutuhan yang cukup, berarti dia itu adalah manusia manusia setengah malaikat, atau malaikat tak bersayap, itu namanya. Orang baik itu biasanya disebut malaikat tak bersayap. Ya, kenapa kok tak bersayap? Ya, mestinya malaikat itu kan bersayap. Itu kok ada malaikat tak bersayap, berarti itu kan masih mau jadi malaikat tapi alamnya beda. Kayak kupu-kupu itu kan awalnya jadi ulat. Ya memang kita itu harus berproses. Kupu-kupu bisa menjadi indah seperti itu awalnya menjijikkan. Kita pengen jadi orang istimewa, orang mulia ya, jadi yang tidak enak-enak dulu. Masa langsung tiba-tiba enak. Dianalogikan dengan analogi yang cukup bagus. Kemarin saya mendengarkan satu ceramah di acara Maulid Nabi. Paku dipukul-pukul patok ya. Itu kalau dia lurus tetap ya, dan bisa mengokohkan bangunan. Tapi kalau dia bengkok ya sudah dibuang, tidak dipakai. Nah, orang itu terkena ujian, cobaan, masalah. Kalau dia tetap lurus prinsipnya, tetap menghadap kepada Allah, ya dia itu manfaat. Tapi kalau sudah baru gini bengkok, ya sudah buang aja, tidak lulus ujian. Orang itu harus melalui proses. Coba saya tanya, besi sepanjang misalkan 10 meter,
itu mungkin harganya tidak sampai 1 juta. Emas yang cuma segini bisa sampai 1 juta. Kenapa? Prosesnya panjang. Dipukul-pukul, dibentuk, terus dibakar, sehingga itu nilainya sangat tinggi. Ya, orang itu juga harus berproses seperti itu. Harus kuat di terpa ujian, cobaan, musibah, masalah, problem. Ya, memang dunia itu memang tempatnya seperti itu. Pengen aman dari itu, bukan dunia tempatnya di surga. Makanya tidak ada kebahagiaan sebenarnya di dunia. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah pada saat kita pertama kali menginjakkan kaki kita di surga. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Di dunia tidak ada kebahagiaan, pasti ada batasnya. Itu 3 hal yang dicintai oleh malaikat Jibril. Menyenangkan orang-orang yang asing, yang taat kepada Allah, kemudian membantu keluarga orang-orang yang fakir, dan juga menunjukkan orang-orang yang tersesat. Kemudian malaikat Jibril juga berkata, qala Jibril yuhibbu rabbul izzah jalla jalaluh min abidihi salatsa khisal. Allah mencintai dari hambanya 3 hal. Ini semuanya serba 3 hal. Apakah selain 3 hal tidak dicintai? Ya, dicintai juga 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama, badlul istita'ah, mengerahkan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kita masih sehat, bisa sholat, ya sholat. Masih sehat, bisa cari ilmu, ya cari ilmu. Dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Masih sehat, bisa kerja agar niatnya biar tidak meminta-minta yang begitu sangat hina, ya sudah dimaksimalkan. Jadi kerja itu harus ada niatnya. Pertama, niat untuk menjaga diri biar tidak meminta-minta, karena itu sangat tercela di dalam Islam, apalagi orangnya masih sehat. Jadi dimanfaatkan. Masih punya suara, ya digunakan dzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, baca ini dan itu, membaca ilmu, mendengar ilmu. Itu namanya mengerahkan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kan banyak, macamnya banyak. Nah, punya uang, mampu untuk bersedekah, ya sedekah. Itu yang dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal buka'u indan nadamah, menangis pada saat sudah terlanjur melakukan maksiat. Menyesal artinya. Orang itu maksiat itu ada istimewanya, kata Habib Abdul Qadir. Apa itu istimewanya maksiat? Menyesal. Kalau tidak menyesal, ya maksiat pasti membahayakan. Semua orang itu pasti akan terjatuh kepada kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang memperbaiki kesalahannya, orang yang menyesali kesalahannya. Setiap kita pasti bersalah. Ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, yang di depan masih banyak harapan. Itu sudah yang menjadi penyemangat kita. Jadi kalau sudah dosa, ya sudah, tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Ya sudah terjadi. Tugas kita adalah menyesal, menangis, introspeksi diri, istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Itu sudah. Itu yang disukai oleh Allah. Bukan berarti Allah itu tidak suka kepada orang maksiat, karena orang maksiat itu pasti ada. Seandainya pun di dunia ini tidak ada orang maksiat, maka Allah akan menciptakan makhluk baru yang juga maksiat. Jadi memang manusia itu sudah pasti maksiat, kecuali para nabi dan para rasul itu tidak pernah melakukan maksiat sama sekali. Selain itu pernah semuanya. Yang ketiga, wasabru indal faqah, sabar pada saat sangat butuh terhadap sesuatu. Itu sangat dicintai oleh Allah. Lagi tidak punya uang, tidak minta-minta, tidak nyuri, tidak maling, tidak ngerampok, tidak menipu, sabar. Sambil dia berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan meminta kepada Allah, dan juga bisa kepada orang lain sebagai perantara saja. Nah, sabar ini sangat penting di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Was-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad."
Sabar itu bagian dari iman. Itu sama seperti kepala dari jasad. Kalau jasad tidak ada kepalanya bisa hidup orang? Tidak bisa. Begitu juga iman itu tidak bakal sempurna kalau tidak ada kepalanya. Kepalanya itu apa? Sabar. Wala imana liman la sabarolah. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak punya kesabaran. Jadi sabar itu ya macam-macam. Ada yang tinggi derajatnya, ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat bawah. Sabar itu ada yang sabar dalam melakukan ketaatan, kewajiban, seperti sabar pada saat sholat, itu harus sabar sampai bisa sholat, itu pahalanya 300 derajat. Kalau sabar untuk tidak melakukan keharaman, itu pahalanya 600 derajat. Kita pengen maksiat, pengen minum, pengen pacaran, pengen ini, ditahan, itu lebih tinggi lagi pahalanya dibanding sabar pada saat melakukan ketaatan atau kewajiban. Dan ada yang lebih tinggi lagi, sabar ketika terkena musibah yang pertama kali menimpa, bukan ketika setelah itu, bukan. Sabar ketika terkena musibah itu ukurannya yang pertama kali. Semisal ada keluarga yang kecelakaan, dia langsung sabar, nah itu sabar itu. Kalau setelah beberapa saat dia sabar, ya sudah biasa, sudah terbiasa. Itu bukan namanya sabar. Yang dihitung sabar itu yang pertama kali itu. Ada yang meninggal keluarganya, langsung sabar. Nah itu berarti benar-benar sabar itu. Pahalanya lebih besar lagi, berapa? 900 derajat. Akan saya tutup ini dengan satu cerita tentang kesabaran seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah itu punya anak yang waktu itu sedang sakit. Ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas? Siapa Sayyidina Anas? Sahabat sekaligus orang yang sering membantu keperluan Rasulullah, khodimnya Rasulullah. Sayyidina Anas bercerita bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini punya anak kecil yang sedang sakit. Kemudian Abu Thalhah ini keluar karena ada satu keperluan. Setelah keluar, ternyata anaknya mati. Setelah beliau datang dari keperluannya itu, dari keluar itu, bilang kepada istrinya, anak kita sedang apa? Istrinya menyembunyikan apa yang terjadi. Anak kita sedang tidur nyenyak. Ini kesabarannya ini. Anak kita sedang tidur nyenyak, biarkan dia sedang tidur nyenyak. Akhirnya disiapkan makan malam, waktu itu malam hari, makan malam. Setelah makan malam sudah selesai. Setelah itu kedua-duanya suami dan istri berhubungan badan. Setelah itu keesokan harinya baru dikasih tahu itu suaminya itu, mohon maaf anak kita ini bukan tidur tapi mati. Anak kita itu marah-marah itu Abu Thalhah, kamu itu anak mati kita enak-enakan malam-malam. Saking sabarnya itu untuk menyembunyikan musibah, sehingga dia itu berlatih untuk sabar, sehingga diadukan kepada Rasulullah. Orang-orang dulu itu kalau ada masalah itu datang kepada orang yang tepat, kepada orang yang berilmu, datang kepada Rasulullah. Akhirnya diceritakan cerita itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Thalhah, tadi malam itu engkau berhubungan dengan istrimu? Dijawab, iya. Nah, Rasulullah ini seakan-akan sudah tahu ya. Iya, dijawab iya. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahi keduanya di dalam malamnya, di dalam malam dari keduanya itu. Sehingga setelah jarak beberapa bulan, anggap 9 bulan begitu, kemudian lahirlah anak. Setelah lahir anak, dibawa oleh Rasulullah, kemudian ditahnik, tahu ditahnik ya, bawa kurma, kemudian dikunyah oleh Rasulullah. Setelah sudah hancur, dioles-oleskan di gigi-giginya anak-anak itu. Setelah itu kemudian didoakan oleh Nabi. Dan setelah itu, setelah dia sudah dewasa, dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Uyainah, ada salah seorang sahabat Ansor yang berkata bahwasanya Abu Thalhah itu punya 9 anak yang semuanya
pada saat masih kecil sudah hafal Quran semuanya. Ini juga berkat kesabaran waktu itu. Abu Thalha itu punya 9 anak yang semuanya masih kecil sudah hafal Quran semuanya. Kalau kita alhamdulillah sudah dewasa masih hafal juz amma. Kadang-kadang tidak hafal itu. Abu Thalha ini 9 orang anaknya ini semuanya hafal Quran sebab kesabaran. Sabar itu penting. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada orang bilang sampai di sini batas kesabaran saya, itu berarti namanya orang tidak sabar. Berarti kan selesai sabarnya. Berarti tidak ada sabarnya itu. Berarti orang sudah tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Itu ketika berhubungan dengan pribadi kita masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.